Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang masih kami nikmati sampai pada detik ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menyinari hati dan pikiran kami dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi air yang menyegarkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kembali ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Tuhan boleh menolong kami supaya kami dapat mengerti ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang kami dengar, dan juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan keberdosaan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, tema kita hari ini mengenai tetap masih dalam minggu-minggu ibadah Bapak Ibu. Latihlah dirimu beribadah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa hari ini udah tanggal 23 ya. Katanya pemuda tadi khusus tidak ada khotbah lagi minggu depan ya. Iya terakhir minggu ini. Bapak Ibu, saya juga terima kasih untuk tema yang diberikan juga hari ini ya, tentang melatih diri dalam beribadah. Kita buka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu dalam 1 Timotius 4. Kita akan baca ayatnya ke-6 sampai 10, kemudian berlanjut ayat 13 dan 14. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, kemudian berlanjut ayat 13 dan juga ayatnya yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, kemudian lanjut ayat 13 dan juga ayat 14. Saya akan bacakan ayat 6 terlebih dahulu, Bapak Ibu bergantian sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 13. sementara itu sampai ayat 14 dalam membangun bendera pengajaran. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan pengembangan tangan sidang penatua. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, cuaca ini begitu sejuk ya Bapak Ibu ya, sangat nikmat sekali rasanya kalau pagi ini kita masih bisa tidur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita hari ini sekali lagi tentang latihlah dirimu beribadah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Ya, ini gambar apa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu? Orang ngapain? Ya? Apa? Dero, iya Pak Dero. Dero, ya Bapak Ibu. Biasanya ya kalau saya tanya-tanya, saya lihat kalau ada acara sedikit di sini ada Dero. Kemarin waktu kita ibadah Padang ada Dero juga, orang nari-nari waktu itu, ada pemuda juga yang ikut. Nah katanya ya, kalau saya tanya-tanya kalau di Sulawesi Tengah kalau ada acara, kalau nggak ada Dero itu kayaknya rasanya kurang afdol katanya, kurang afdol kalau nggak ada Dero katanya. Tapi bukan hanya di Sulawesi Tengah Bapak Ibu, di timur juga tuh ada tarian juga di NTT. Ini di NTB tapi banyak orang timurnya. Itu namanya tarian jai. Tarian jai itu kayak pocok-pocok Bapak Ibu. Pocok-pocok tapi dengan lagu-lagu timur yang dibuat ya ala-ala itu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada jai itu, mau acara orang menikah, mau acara syukuran, mau acara orang meninggal juga ada acara kayak gini, ada tarian-tarian kayak gini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang ibadah ya, kita juga bertanya ibadah itu
rasanya kurang kalau nggak ada apa sih gitu. Orang bilang ya kalau nggak ada musiknya yang kayak gini. Tapi sebenarnya kalau ibadah itu ya firman itu ya Bapak Ibu yang sangat penting sekali ya kalau dalam pengajaran kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita juga berbicara tentang ibadah, banyak orang juga itu bertanya, ada ibadah, tanyanya itu makan apa katanya. Ibadah hari ini makannya apa? Tanya duluan tuh makannya apa. Kalau di KAT itu terkenal tuh gereja banyak terus kan. Jadi kalau ibadah di mana, tanyanya makan apa? Ibadahnya di mana? Itu kalau di tempat saya Bapak Ibu udah tahu. Ibadahnya di rumah siapa? Rumahnya Daniel. Makan ini pas itu nih. Udah tahu pasti Bapak Ibu. Wah, langsung susu itu. Tapi kalau tanya juga ibadah itu kadang itu kalau udah baca ibadah langsung ngerti gambarnya Bapak Ibu. Gambar orang ya kalau kita dengar ibadah rasanya langsung malas. Maksudnya rasanya ini ibadah tidur saja. Ngapain ikut ibadah? Kadang itu tanpa kita sadari Bapak Ibu ketika bahas ibadah itu pikiran seperti ini itu kadang ada Bapak Ibu, dan mungkin masih sering terjadi juga ya dalam kehidupan kita di jemaat atau dan lain sebagainya. Makan apa atau ya malas gitu. Tapi kalau dibilang ada acara lain, wah semangat di ibadah. Nah Bapak Ibu udah kasih Tuhan, kita kembali dalam teks yang kita baca hari ini Bapak Ibu ya, tentang latihlah dirimu ibadah. Seperti tema kita Bapak Ibu, latihlah ini ya lebih ke arah praktis apa yang kita harus lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan, teks yang kita baca itu ya tentang Timotius Bapak Ibu, tentang Timotius atau Paulus menulis surat kepada Timotius. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus itu melakukan banyak sekali perjalanan. Dia membangun jemaat gereja-gereja, dan teman perjalanannya itu ada 3 orang. Ada Silas, ada Barnabas, ada Timotius. Nah setelah itu Bapak Ibu, dia terlintas ada kabar. Ada orang yang aneh-aneh itu di sana katanya. Akhirnya dia itu utus Timotius, kamu lawan ini para pengajar palsu ini atau para pemimpin gereja Efesus yang mulai ngajarin yang tidak benar-benar. Kamu pergi ke sana Timotius. Dan Paulus ini Bapak Ibu, dia itu ketemu Timotius itu di Listra. Bapak Ibu bisa baca sedikit ya di Kisah Para Rasul 16. Dia ketemu dengan keluarganya Timotius, ada Eunike, ada Lois. Dia sangat senang sekali ketemu Timotius. Ini anak muda nih mantap sekali ya. Dia punya semangat untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu sangat luar biasa. Makanya kamu ikut saya, dan ini kamu coba, kamu lawan dulu orang-orang ini. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita membahas satu bagian firman Tuhan, ya kita juga harus tahu apa sih permasalahan dalam kitab dalam Timotius itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam teks yang kita baca itu, kalau Bapak Ibu ya geser-geser Alkitab kita, itu di pasal 1 itu dijelaskan adanya orang-orang itu menganggap Allah itu nggak suka orang yang makan daging. Allah itu suka orang yang vegetarian aja. Bahaya kalau kita makan daging, aduh susah sekali, nggak bisa rasanya Bapak Ibu. Allah suka yang vegetarian, nggak suka makan daging. Nggak boleh makan daging, bahaya. Nanti tegang kepalanya gitu. Nggak boleh makan daging katanya. Terus Allah itu nggak setuju dengan orang yang menikah, nggak setuju dengan orang yang makan ini itu dan sebagainya. Kemudian di pasal 2 itu Bapak Ibu, orang-orang itu yang terjadi permasalahan di jemaat Efesus itu, para laki-laki, para suami itu mereka itu berdoa dengan rasa marah. Tapi yang lebih condong itu Bapak Ibu, Paulus itu menurut Timotius untuk menegur para wanita. Kenapa para wanita itu Bapak Ibu? Mereka itu menjadikan gereja itu sebagai peragaan busana gitu. Peragaan busana. Jadi dan juga para wanita itu ngomong ngawur gitu di mimbar Bapak Ibu. Itu yang dilakukan para wanita, dan 1 Timotius 4 ya kita bahas itu bahas hari ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali lagi ya kita bahas ibadah. Berarti ibadah itu saya itu mengabdikan diri kepada Tuhan, Tapi di dalam Alkitab juga Bapak Ibu, ibadah itu ternyata kompleks sekali Bapak Ibu ya. Sering kita bahas teks-teks ini, seringkali diulang-ulangi dimanapun Bapak Ibu, ayat-ayat terkenal. Yesaya 1, Amos 5. Tuhan itu membenci orang-orang yang hanya datang ibadah tapi di luar itu mereka berlaku jahat.
Mereka tidak adil sama orang-orang, tidak memperhatikan orang-orang lain. Dan ibadah itu adalah persembahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau hanya kita hanya datang rutinitas di dalam gereja, hari Minggu datang, hari Kamis datang, itu hanya rutinitas. Tuhan tidak mau, tapi bagaimana persembahan diri itu yang penting. Dan di dalam Yakobus itu Bapak Ibu, bagaimana ibadah itu kamu memperhatikan orang-orang yang orang-orang yang sulit, pelayanan kepada orang lain, itu kata Yakobus. Dan di dalam Ibrani itu Bapak Ibu, ibadah itu berarti kita itu berkumpul Bapak Ibu. Kita berkumpul bersama-sama, itulah sebuah ibadah. Nah Bapak Ibu, Tuhan kita akan membahas ya dalam teks yang kita baca tadi. Saya mohon kita untuk membaca kembali ulang teks yang tadi. Kita baca 1 Timotius 1, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Kita bacakan bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran sesat. Oleh tipu daya dusta yang beraninya memakai ucapan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya terlintas dalam bagian ini Bapak Ibu, mereka itu banyak roh penyesat itu yang mencoba mengganggu jemaat-jemaat Efesus. Dia mengatakan, isi dunia itu adalah jahat. Wah, isi dunia itu adalah jahat, gak boleh kamu berkaitan sama isi dunia ini, gak boleh. Nah tapi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini itu dijelaskan Bapak Ibu, isi dunia itu bukan tidak jahat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan. Tapi sebenarnya kita perhatikan dalam teks yang kita bahas ini Bapak Ibu, orang-orang tuh pakai ayat-ayat tertentu itu untuk menyalahkan orang lain. Nah Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang dikatakan orang itu, manakah yang lebih penting? Sekarang ini kan banyak apologetika yang berdebat sana sini, berdebat dengan orang-orang yang tidak sepaham atau menyatakan paham yang salah tentang ajaran Kristen. Pertanyaannya, mana yang lebih penting, menegur para pengajar, menegur orang yang sesat atau kita mengajar pendengar atau jemaat? Mana yang lebih penting? Melawan para bidat pengajar sesat atau mengajar para jemaat? Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Mengajar atau menegur? Menegur pengajar sesat. Mengajar jemaat atau menegur pengajar sesat? Mengajar ya Bapak Ibu. Harusnya mengajar Bapak Ibu. Nah ini juga menjadi fokusnya Paulus Bapak Ibu. Dia nggak terlalu fokus dengan para pengajar sesat itu. Dia nggak fokus itu Bapak Ibu. Yang dia fokus itu adalah para pendengar atau jemaat Efesus itu. Makanya di dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus itu menyuruh Timotius, kamu tolong dulu ini jemaat ini, kamu tolong supaya mereka itu tidak salah paham Bapak Ibu. Nah, kalau kita dengar bagian itu juga, salah itu, kita juga salah ya ternyata ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tuh bersyukur ya, kita ada ibadah PA. Kembali saya ingatkan, ibadah PA itu bersyukur kita Bapak Ibu. Kenapa PA itu sangat baik ya? Karena itu fokusnya itu adalah mengajar jemaat Bapak Ibu, mengajar jemaat. Itu fokusnya dalam ibadah PA supaya kita tidak salah arah ya. Kita bersyukur juga ada beberapa pemuda yang mulai ikut mengajar PA. Tapi itu sebenarnya penting Bapak Ibu, sangat penting sekali. Karena apa? Perhatian teks ini, di kemudian hari beberapa orang itu akan meninggalkan iman katanya. Dan orang yang meninggalkan iman itu Bapak Ibu bukan para pengajar sesat ya Bapak Ibu ya, bukan para pengajar sesat. Tapi orang yang meninggalkan iman itu adalah orang-orang jemaat Efesus. Atau kita pakai konteks sekarang itu ya, jemaat kita sering nanti gampang ditipu Bapak Ibu. Orang-orang nanti akan meninggalkan iman. Bisa saja mungkin dari kita tempat ini akan meninggalkan iman. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Gak ada yang tahu antara itu anak pemuda atau jemaat umum. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya sangat penting sekali ya mengajar jemaat itu ya. Gereja saya kira sudah memberikan wadah untuk kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu lewat PA itu. Dan kita perhatikan kata itu ya, dikatakan ada orang yang akan murtad katanya, akan meninggalkan Tuhan. Itu kata murtad itu Bapak Ibu, dia pakai kata bahasa Inggris itu withdraw. Withdraw itu menarik diri. Kalau katanya Mazmur 1 itu yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak melihat, yang lihat. Nah bukankah orang yang
akhirnya murtad itu bukan langsung plek murtad itu, enggak Bapak Ibu. Dia itu ada step-stepnya. Yang pertama tuh dia amati dulu, mulai dia tertarik, habis dia tertarik dia boleh duduk bersama-sama dengan orang-orang itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus perhatikan ini Bapak Ibu. Jangan sampai dalam perjalanan iman kita mulai menarik diri dalam ibadah itu. Jangan berikan satu kali pun iblis itu mengganggu kita mulai menarik diri ini Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah mulai menarik diri, ada kegiatan yang kosong yang kita tidak isi dengan ibadah Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Akhirnya orang itu nantinya akan meninggalkan iman Bapak Ibu. Dan dikasih contoh Bapak Ibu, ada orang-orang yang meninggalkan iman khususnya dalam teks ini Bapak Ibu, Alexander dan Hymenaeus. Dan ada lagi yang terkenal itu namanya Figelus dan Hermogenes. Kenapa Bapak Ibu? Mereka itu tidak mengerti jalan mengikut Tuhan. Kalau katanya Figelus dan Hermogenes itu, Paulus tuh keluar masuk penjara ya. Berarti saya mengikut Tuhan, begitu dong itu. Ya, kalau kita belajar sendiri Bapak Ibu, kita itu dikaruniakan untuk menderita Bapak Ibu. Kalau kita tidak belajar, kita langsung mikir, jalan mengikut Tuhan kok salah begini, akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan, menarik diri. Nah itu Bapak Ibu yang kita harus perhatikan dengan baik. Kemudian bagian selanjutnya ayat 35, saya mohon kita bisa membacakan bersama-sama lagi ayat 3 dan 5 supaya kita perhatikan teks kita dengan baik. Ayat 3 sampai 5 kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Mereka orang kawin melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, selain dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang menggunakan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan mengucapkan syukur. Sebab semuanya ditujukan kepada Allah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 3 sampai 5 itu mengulang lagi ya, melarang orang itu kawin dan makan makanan daging itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang penafsir itu bagus sekali dia bilang, iblis itu nyatanya itu seperti kertas putih katanya. Kita lihat di sini nggak ada bercaknya Bapak Ibu, putih plong, tapi Bapak Ibu ini sebenarnya gara-gara di sini kita pelan sekali Bapak Ibu, ini ada gambar. Nah kalau saya next lagi mulai kelihatan Bapak Ibu ya. Ada apa Bapak Ibu? Ada gambar apa? Ada gambar iblis Bapak Ibu. Ya ini maksudnya ini gambarnya. Kadang itu iblis itu menyamar seperti kertas putih. Kita mengira itu baik ya. Baik ini ya. Baik, betul ya. Misalnya ada orang bilang itu dia itu tidak percaya Tuhan tapi berbuat baik. Selamat dia gitu. Kelihatannya baik Bapak Ibu ya. Baik apa enggak? Baik dong. Itu teman saya nggak percaya, dia berbuat baik, dia masuk surga, haleluya, amin, amin. Kan kita lihat, kita rasanya itu baik Bapak Ibu ya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Orang yang nggak percaya sama Tuhan tuh nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin. Ya sama dengan teks-teks ini Bapak Ibu, pengajar sesat tuh pakai hal-hal itu, ini baik ini, padahal itu nggak baik Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kan saya bilang tadi di awal ya, orang itu memakai satu ayat untuk menyalahkan orang lain. Contoh ayat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus ada satu ayat lagi bilang kalau pipi kiri dikasih, pipi kanan dikasih lagi. Mana yang baik Bapak Ibu? Mana yang harus kita pilih? Yang pertama atau yang kedua Bapak Ibu? Terus ayat satu lagi dibilang kalau minum anggur itu tidak baik. Tapi Paulus bilang nggak apa-apa minum anggur, untuk perutku nggak apa-apa. Pilih yang mana? Mulai kita bingung kan Bapak Ibu ya. Nah tapi kembali kita lihat lagi Bapak Ibu konteksnya, dan kita lihat lagi baik-baik, perhatikan dalam kitab suci yang kita baca ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita ditipu-tipu dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Karena mereka itu memakai hal-hal seperti ini untuk menyalahkan jemaat Efesus. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka itu terjebak namanya dengan filosofi Yunani ya. Tubuh itu adalah jahat. Maksudnya asketis istilahnya kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Jadi menjauhi hal-hal duniawi untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual. Kalau kita pikir-pikir, benar juga ya Bapak, benar juga ya. Kita menjauhi hal-hal duniawi supaya kita bisa dapat hal spiritual itu.
Tapi enggak juga seperti itu Bapak Ibu. Kita perhatikan lagi kalau katanya bagus itu, bukankah Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik? Ciptakan ini baik untuk kamu, ciptakan ini baik dan sebagainya. Itu semua baik Bapak Ibu. Tapi memang permasalahannya itu ya jemaat Efesus mulai digoncangkan dengan orang dengan pernyataan pengajar sesat tadi. Hal ini tidak baik, hal ini tidak baik. Jadi mereka bersalah, saya salah. Padahal tidak Bapak Ibu. Padahal tidak sama sekali. Kemudian kita masuk di bagian teks yang kita baca tadi ya. Mulailah bagaimana supaya kamu Timotius atau supaya pengajar sesat, supaya para pengikut atau jemaat Efesus itu bisa melewati hal seperti ini. Tadi yang melatih diri beribadah yang pertama itu di ayat 6 Bapak Ibu. Paulus itu bilang, Timotius dia bilang, kamu jagalah kehidupanmu ya Timotius ya. Jadilah teladan Timotius, jadilah sosok yang saleh, yang kerohanian itu baik. Jadilah seseorang itu yang melayani jemaat. Itu semua untuk mengajar kamu. Supaya apa yang kamu ngomong itu didengarkan sama jemaat. Di ayat 14 di ayat 12 itu dijelaskan Bapak Ibu. Kamu harus ini dulu perhatikan ya. Jadi teladan dalam kerohanian, dalam pelayanan kamu kepada jemaat, jadilah kamu teladan Timotius. Kemudian ingat Timotius, kamu itu harus kasih makanan dirimu sendiri katanya. Kamu sudah menerima ajaran-ajaran yang baik dari nenekmu, dari ibumu katanya, dari saya. Kamu sudah terima semua itu, tapi sekarang bagaimana kamu itu memberi makanan dirimu sendiri katanya. Dan dipakai kata itu ajaran sesat, ajaran sehat Bapak Ibu, ajaran sehat. Ajaran sehat itu logos firman itu Bapak Ibu, makanan rohani itu. Pakailah itu Timotius supaya kamu itu bisa menolong diri kamu, menolong para jemaat supaya kamu menjadi teladan. Kemudian kita masuk di dalam ayat 7 dan 8 Bapak Ibu. Dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kalau bahasanya Paulus yang lain itu ya jadilah aktif, kemudian kamu lari menggapai tujuan akhir itu kehidupan kekal itu ya. Bagus sekali Bapak Ibu, si Paulus itu pakai gambaran ini. Bapak Ibu ngerti nggak kenapa dia pakai gambaran atlet? Kenapa Paulus itu pakai gambaran seorang atlet itu, seorang pelari ataupun seorang apapun itu ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena gambaran seorang atlet itu Bapak Ibu, dia itu bergantung pada dirinya sendiri. Misalnya kita ini mau jadi atlet bulu tangkis, sudah sewa pelatih 2-3 pelatih, sudah sewa 2-3 pelatih, tapi diri kita sendiri yang tidak mau, tidak serius latihan, bisa nggak berhasil Bapak Ibu jadi atlet? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Atau contoh lain ya, lari. Waktu tes polisi itu saya suruh lari, dia aja sama lari cepat 2 jam lari. Tiba-tiba saya di tengah jalan saya mampir minum es kelapa, kan salah saya sendiri itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bisa nggak nanti suatu tes saya lari kuat? Tak bisa Bapak Ibu. Orang saya latihannya aja nggak serius. Tak bisa Bapak Ibu. Makanya Paulus tuh bilang, latihlah dirimu beribadah dengan apa? Dengan firman itu. Isi firman itu, latihlah dirimu beribadah Timotius. Latihlah supaya kamu tuh nggak ditipu juga sama pengajar sesat. Kamu menolong orang malah kamu yang ditipu gitu istilahnya. Atau supaya nanti buat jemaat Efesus juga, ayo latihlah dirimu ibadah, kasih makanan rohani buat kamu. Tidak bisa masukin orang. Karena percuma Bapak Ibu. Misalnya para pengorban ini rajin, ya kasih firman di sini. Tapi pulangnya kita nggak belajar ya, percuma juga Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu. Nah ada satu contoh yang baik Bapak Ibu. Ada yang tahu ini siapa Bapak Ibu? Siapa? Mereka dibaca teks saya soalnya Bapak Ibu, makanya mereka tahu Bapak Ibu. Ini Daniel Bapak Ibu ya, bukan saya Bapak ya. Daniel di Alkitab, jangan bilang saya. Nah Bapak Ibu, setelah kita tahu teksnya Daniel itu, dia itu kalau dilempar lah dapur api, dia itu apalagi dilempar di gua singa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaan itu seperti ini. Apakah Daniel itu belajar taat ketika sedang menghadapi masalah tersebut?
waktu dia hadapi masalah itu Bapak Ibu, atau berkaitan dengan konteks kita belajar hari ini, ketika kita menghadapi pengajar sesat, apakah kita itu belajar ketika menghadapi masalah itu, ketika sedang menghadapi itu Bapak Ibu? Nah, kalau Daniel, apakah dia itu belajar taat ketika masalah itu datang? Apakah dia waktu orang-orang itu, ini kan Daniel ini kan sedang berdoa Bapak Ibu, dan dalam Daniel itu orang-orang itu tiba-tiba membuat suatu suatu ketetapan itu, siapa yang tidak menyembah Allah ini dia akan dihukum. Kemudian orang dia datang ke kamar yang Daniel, dia masih berdoa ya, akhirnya dia dihukum dong Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya itu, apakah Daniel itu belajar taat ketika masalah itu datang? Waktu masalah itu datang Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Jawabannya tuh sama dari Bapak Ibu. Daniel itu belajar taat itu ketika di kamarnya sendiri. Nah itu ya saya bilang tadi, makan rohani itu Bapak Ibu. Dia nggak belajar ketika dia tuh berada di ibadah ini Bapak Ibu. Tapi dia belajar ketika dia berada di rumah tuh ya, dia belajar firman, dia berdoa. Makanya ketika masalah itu datang, ketika orang-orang buat petir sebuah ketetapan itu, makanya dia itu enggak goyah imannya. Karena apa Bapak Ibu? Dia sudah melatih dirinya beribadah di kamarnya. Orang mau ganggu apa saya tidak bisa. Karena dia sudah belajar Bapak Ibu dalam kamarnya sendiri. Nah pertanyaannya sekarang kita, bagaimana kita bisa seperti Daniel, Timotius, rasul-rasul lain? Yang pertama adalah kita itu memberi makanan rohani diri kita sendiri Bapak Ibu. Latihan itu. Kan Losopan sudah kasih jadwal kita baca Alkitab itu Bapak Ibu. Dalam setahun itu, 1 tahun kita bisa selesaikan Alkitab itu. Kita baca 1 hari 3 pasal, dan hari Minggu itu 5 pasal. Itu kita bisa selesaikan 1 Alkitab. Nah, itu cara simpel yang kita bisa lakukan saat ini Bapak Ibu. Baca betul-betul. Bangun pagi baca, kemudian kita berdoa, itu menolong kita Bapak Ibu. Untuk pada saat nanti ada masalah datang, kita tuh tetap teguh imannya. Karena kita udah melatih diri beribadah, terus belajar firman, berdoa. Nah kemudian Bapak Ibu, satu bagian yang baik yang Calvin bilangnya, Tuhan itu tidak meminta apapun lagi dari kita selain kesalehan, tetapi kita juga harus memberikan perhatian pada latihan tubuh supaya tidak menghalangi atau menghambat praktik kesalehan. Si Calvin bilang tentang komentar tentang bagian ini Bapak Ibu. Dan saya kira bagian ini Bapak Ibu melawan yang tadi Bapak Ibu. Hal-hal tubuh itu jahat. Kenapa ini Bapak Ibu sangat penting sekali ya? Tubuh kita itu kan menolong kita supaya kita melakukan hal-hal lain Bapak Ibu, pelayanan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat ya bagian terakhir yang kita baca, nanti saya hubungkan dengan bagian ini. Kemudian lanjut di ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkataan ini itu punya masuk firman ini. Firman ini setia katanya Paulus. Firman ini dapat dipercaya. Kalau kita menerima firman ini Bapak Ibu, itu mengandung janji kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya dengan firman Allah, kita tidak hormat kepada firman Allah, ya udah nanti out gitu, nggak ikut masuk surga. Itu yang mau dikatakan dalam bagian ini Bapak Ibu. Dan nuansa dalam melatih diri dalam beribadah itu Bapak Ibu, nuansanya itu menderita Bapak Ibu. Dikatakan itulah sebabnya kami berjerih payah, atau dalam bahasa lain itu, sebab itulah kami itu menderita celah. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Paulus itu mengikut Tuhan itu menderita celah Bapak Ibu. Masuk keluar masuk penjara, dicemooh orang, dilempar batu orang dan sebagainya. Dan itu semua dia kena celah Bapak Ibu, menderita ya Bapak Ibu. Dan itu mengarah kepada pelayanan kepada orang lain. Jadi latihlah dirimu beribadah di bagian yang kedua ini Bapak Ibu, berbicara tentang bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk melayani orang lain. Ini Bapak Ibu. Ini katanya Paulus kepada Timotius. Pelayanan kepada orang lain.
Bagaimana kita melatih diri itu melayani setiap sesama kita di tempat ini, baru kita melayani orang lain. Kemudian bagian terakhir Bapak Ibu, ya, di ayat 13-14 ya. Bisa kita bacakan bagian terakhir ini bersama-sama kembali Bapak Ibu ya. Ini bagian terakhir yang mungkin sangat penting buat kita. Ayat 13 dan 14 kita bacakan bersama-sama 2-3. Sementara itu sampai aku datang menurunkan dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh membuat dan dengan pengembangan anak sidang dan tua. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 13 itu ya, dikatakan kamu bertekunlah membaca kitab suci, mengajar, membaca, merenungkan, membangun, mengajar. Tapi Bapak Ibu Gordolfi itu bilang, kalau kita perhatikan, kalau kamu memperhatikan itu Timotius, kamu mengajar, kamu itu mengajar, bertekun dalam firman, itu nggak bisa hanya menjadi satu model. Maka yang dibilang bagian selanjutnya itu Bapak Ibu, kamu pergunakanlah karunia yang ada padamu. Kamu pergunakan karunia yang ada padamu. Dikatakan jangan lalai, jangan lalai itu sama aja tidak peduli, tidak perhatikan apa yang dia punya Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini contohnya mungkin ya agak ini, tapi saya kira bisa menolong kita untuk mengerti. Di akhir-akhir ini saya suka nonton Kuali Merah Putih Bapak Ibu. Tahu Kuali Merah Putih? Ya, suka masak pasti suka. Mungkin orang bilang, saya ini kalau orang yang suka makan Bapak Ibu, yang Kuali Merah Putih itu orang sangat suka. Kalau saya kebetulan saya nggak suka nonton orang makan Bapak Ibu, karena menyiksa saya mau makan lagi nanti Bapak Ibu, saya nggak mau. Tapi Bapak Ibu, bukan itu yang penting di saya ya Bapak Ibu ya. Saya baru kali ini nonton Bobon gitu, Mas Bobon. Kalau dulu dia memasak itu, masak sapi satu utuh digoreng di dalam itu. Tapi sekarang itu Bapak Ibu dia punya misi itu Kuali Merah Putih untuk Indonesia gitu. Dia pergi ke Papua, tapi ceritanya itu sedih-sedih sekali Bapak Ibu. Temanya itu beralaskan tidak tanpa alas, berdiri di atas emas. Orang Papua nggak pakai ini. Tapi Bapak Ibu ada yang menarik ya. Ini kan kalau kita perhatikan ini kan tentara-tentara. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tentara tugasnya apa? Hah? Menjaga Bapak Ibu ya. Tentara tugasnya menjaga ketuhanan NKRI karena mereka ini perbatasan kan. Tapi menarik Bapak Ibu, tentara ini dia ngajar orang. Ngerti Bapak Ibu? Ngajar di SD, SMP, SMA. Kalau kita mengerti tugasnya dia itu adalah mengajar, menjaga keutuhan NKRI. Tapi dia mengajar orang, dia mengajar matematika, bahasa. Karena gimana? Cuma satu gurunya, sedangkan murid ini ratusan, puluhan. Masa hanya satu orang? Hanya mereka tuh ganti-ganti Bapak Ibu. Satunya dijaga, satunya mengajar di sekolah. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu tentang tadi ya, jangan lalai. Nah Bapak Ibu seperti Gordon Fee bilang, jangan hanya memperhatikan ini, membaca dan merenungkan kitab suci. Tapi kamu perhatikan karunia yang ada padamu yang lain. Saya yakin Bapak Ibu kita ini punya karunia yang lain. Amin Bapak Ibu. Talenta tuh saya yakin nggak punya satu nggak mungkin. Kalau saya mungkin saya main musik, talenta saya hanya main musik. Saya nggak yakin hanya satu itu. Ada hal yang bisa saya eksplor lagi, yang bisa saya lakukan gitu Bapak Ibu. Nah kita di sini Bapak Ibu, mungkin pemuda hari ini bantu LCD, saya nggak tahu nanti tiba-tiba mereka ngajak sekolah minggu tuh. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi jangan tidak peduli dengan karunia ada padamu gitu. Ngajar aja, dosa doang gitu. Tapi tiba-tiba tuh bisa, berarti ada karunia. Yang penting Bapak Ibu, jangan kita masa bodoh tidak memperhatikan, tidak peduli ini Bapak Ibu. Saya yakin sekali Bapak Ibu, kita semua punya talenta karunia rohani itu nggak satu. Dan di sini Bapak Ibu, Paulus mau bilang kepada Timotius, pakai karunia ilmu itu Timotius supaya kamu jadi teladan, latih orang lain
supaya melatih diri untuk beribadah itu Bapak Ibu. Dia pelayanan. Perhatikan karunia kita Bapak Ibu. Coba tanya dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, apa talenta kita hari ini Bapak Ibu? Gak mungkin satu Bapak Ibu, gak mungkin hanya ya ini yang CD pemuda atau singer saja, atau hanya pendengar tamu. Saya yakin enggak hanya satu, saya yakin Bapak Ibu. Yakin sekali. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo semuanya teribadah dalam pelayanan. Saya yakin kita masih punya satu karunia semuanya, karena Tuhan itu sudah menitipkan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk kita serahkan kembali kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, latihlah dirimu beribadah, kasih makanan rohani kepada diri kita sendiri, membaca firman. Kemudian kita melatih diri juga dengan kita tadi karunia yang kita punya itu kita juga melatih diri Bapak Ibu, melayani orang lain, menolong orang lain, dan itu semua membantu Bapak Ibu dalam perjalanan iman kita. Setia kita milik Tuhan. Saya ada melakukan ini buat Tuhan. Dan kiranya itu semua boleh menolong kita Bapak Ibu, supaya dalam perjalanan iman kita terus setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya minta dengan kasih Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Sekali lagi biarlah Tuhan juga menolong dalam kehidupan kami. Bagaimana ibadah sebuah panggilan kami juga melatih diri kami. Mungkin juga banyak suatu distraksi dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi mengecoh kehidupan kami untuk kami tidak beribadah. Tapi kami berterima kasih kepada hamba-Mu dan saudara yang juga sekali lagi menolong mengingatkan kami betapa pentingnya beribadah, menolong kami dalam mengajar, dan kami terus mengenal akan Tuhan dengan pengajaran yang baik. Sekali lagi meneguhkan kami Tuhan dalam kami meraungi urusan dunia ini yang tidak mudah ini. Saya berdoa sekali lagi juga untuk hamba-Mu dan yang Tuhan juga pakai dengan heran dan pelayan Tuhan percayakan yang ada. Terima kasih doa kami. Putra Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.